Nah, ini kuncinya di sini. Kalau berhasil breakout di 38,2, ini teman-teman boleh beli. Tapi kalau tidak berhasil breakout, ini teman-teman jangan beli dulu. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bot Telegram yang memang sudah disediakan oleh Akademik Saham. Jadi bagi teman-teman yang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Maupun bagi teman-teman yang memang sudah menonton atau memang penonton baru, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, kita akan membahas untuk perintah yang ketiga di sini, yaitu untuk perintahnya kita menggunakan Fibonacci Retracement, Volume, dan RSI. Nah, perintahnya gimana? Jadi, teman-teman simak di sini cara penggunaannya seperti apa dan cara membacanya seperti apa. Bagi teman-teman yang memang sudah familiar dengan Fibonacci, ini sangat direkomendasikan juga. Dan bagi teman-teman yang belum familiar, boleh nih menonton untuk sekalian membahas indikator Fibonacci Retracement sebagai bahan pertimbangan untuk membeli dan menjual saham. Jadi kita bahas terlebih dahulu ya di sini untuk perintah dari chart yang ketiga di sini untuk bot Akademik Saham. Nah, di sini menggunakan untuk perintahnya itu adalah Fibonacci. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini contoh kasus saya menggunakan saham Antam ya. Saham Antam ini teman-teman bisa lihat yang memang masih cukup fresh juga ya, karena memang perdagangan terakhir juga naik. Jadi kita bisa menentukan arah jual dan arah belinya ada di mana. Nah, yang pertama teman-teman bisa menikmati dari garis Fibonacci yang memang sudah ada di sini. Kemudian ada garis volume sebagai indikator juga untuk menentukan demand and supply-nya juga, dan kemudian ada RSI. Nah, RSI di sini juga teman-teman bisa membantu nih sudah sejauh mana nih untuk Antam sendiri ya, apakah memang sudah jenuh beli atau jenuh jual, dan teman-teman bisa kapan waktu yang tepat untuk menentukan untuk dari sisi momentumnya juga di sini untuk supply and demand-nya. Jadi kita bahas yang pertama di sini. Nah, bagi teman-teman bisa dilihat di arah sini ada namanya garis Fibonacci ya. Garis Fibonacci ini kegunaannya untuk bisa lihat teman-teman di sini ada ukurannya ya. Garis Fibonacci di sini ada 23,6%, kemudian ada 38,2%, 50%, kemudian 61,8%, 78,6%, dan ada Fibonacci extensionnya. Nah, extension ini juga tambahan, jadi sekaligus untuk menentukan support dan resisten. Kemudian ada 161%. Nah, cara gunanya gimana sih? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu di sini. Jadi cara membacanya gimana nih? Contoh kasus dari saham Antam ya. Saham Antam di sini saat ini kan memang penutupan di harga 2.600 closingannya. Nah, teman-teman fokusnya untuk Fibonacci itu kita lihat saja angka persenannya di 38,2% dan di 61,8%. Fokusnya itu saja untuk menentukan yang biasanya tuh menjadikan support dan resistennya juga. Kemudian Fibonacci yang lain juga ini berpengaruh juga, tapi untuk psikologisnya, secara psikologis kita bisa menentukan dari sini 38,2 dan 61,8. Nah, saya tidak bahas lama-lama di sini, langsung saja dari contoh kasus di sini untuk Antam ya. Ini harganya di 2.600. Nah, kita lihat di sini ada garis merah di area sini 2.482 ini bisa dilihat, yaitu di sini angka persentasenya di 23,6% ya. Bisa dilihat di sini. Ini sebagai area support juga. Ini dilihat di sini sebagai area support. Nah, dari contoh kasus di sini Antam itu tidak mau dibawa turun harganya di level 2482 di area sini, maka ini juga bisa dijadikan support.
Nah, kemudian ada 38,2% ya. Di area sini 38,2% harganya di 2.613. Nah, konfirmasi di sini adalah 2.613. Di garis hijau di sini adalah garis resisten. Nah, maka dari itu bisa dilihat perdagangan terakhir untuk Antam ini gagal breakout atau false breakout, tidak keluar atau tidak mudah naik di angka 2613. Nah, di sini adalah level area resisten. Nah, bisa dilihat di area sini sebagai area level resisten. Nah, kemudian ada garis 50 retracement di sini 2720. Di sini adalah resisten berikutnya sampai di 2826 yang memang garis biru di sini juga level resisten berikutnya. Bahkan di 78,6% di area sini sebagai area level resisten berikutnya, sampai di extension ya, Fibonacci extension di 3413 di atas dan 3719 di atas. Jadi kesimpulannya dari contoh kasus di sini, jika teman-teman sudah punya misalkan beli di area bawah di 2482 di sini, ini boleh hold terlebih dahulu ya. Tapi ini hari ini atau perdagangan terakhir gagal breakout. Nah, ada dua nih strateginya bagi teman-teman yang belum punya. Nah, strateginya sarannya yaitu beli pada saat melewati garis garis retracement 38,2%, yaitu ada di harga 2.613. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau berhasil breakout di 38,2, ini teman-teman boleh beli. Tapi kalau tidak berhasil breakout, ini teman-teman jangan beli dulu. Tunggu konfirmasi harga saja di 2613. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini akan adanya sideways terlebih dahulu nih, seperti ini, nanti turun ke bawah. Kemudian ini kalau gagal naik ya, kalau besok skemanya ini gagal naik, dia akan turun cenderung ke sini. Kemudian menguji area lagi di sini, bahkan kalau memang tidak kuat lagi dia turun ke bawah dan dia akan bisa melewati garis 2613-nya kalau memang dia breakout. Tapi kalau dia breakout teman-teman ya, ini sebagai area buy-nya kalau memang teman-teman belum punya. Nah, konfirmasi juga di sini RSI-nya ini masih di 48. Nah, ini sebagian psikologisnya di sini adalah angka 48 ini memang masih di area tengah-tengah. Jadi kecenderungan memang masih dalam sideways. Nah, ini kalau memang RSI-nya seperti ini, garisnya ini memang cenderung naik tapi belum terkonfirmasi ke area level 50-an, masih di bawah 50% ya di area sini. Jadi teman-teman boleh tunggu saja untuk beberapa hari lagi. Kalau memang dia kuat di 2613, ini teman-teman boleh buy. Nah, ini cara bacanya. Nah, contoh kasus lagi di saham Indi ya. Perdagangan terakhir Indi juga ini hari ini terkonfirmasi naik 1,5% ya. Bahkan ini Indi itu lebih bagus dari Antam ya, karena memang hari ini breakout ya, perdagangan terakhir breakout di area retracement 38,2 di sini sebagai area Fibonacci retracement. Di area sini 2636 ini sebagai retracement-nya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya di area sini ya boleh di hold terlebih dahulu dengan area target resistennya di 2767 di area sini. Bahkan kalau memang dia kuat masih ke 2980, levelnya ini masih bisa saja kalau memang dia masih kuat. Jadi untuk strateginya membaca Fibonacci seperti ini. Nah, untuk RSI dan volume ini sama saja. Jadi perintahnya gimana nih untuk di bot Telegram? Yaitu perintahnya teman-teman bisa gunakan perintahnya angka 2 itu sebagai pilihannya untuk Fibonacci. Kemudian contoh kasusnya saham misalkan saham Indi ya. Kita lihat di sini. Untuk Indi bisa teman-teman gunakan ini yang memang sudah dibahas di sini INDY, kemudian time frame-nya daily. Ya, ini kita tunggu untuk beberapa detik, maka Telegram atau bot akan mengirimkannya. Jadi teman-teman boleh menunggunya. Ya, ini kita lihat. Nah, ini sebagai chartnya atau PNG-nya atau gambarnya. Nah, bisa lihat di sini untuk area support dan area resistennya untuk Fibonacci. Inilah
fitur dari bot Telegram Akademik Saham, yaitu fitur Fibonacci Retracement. Silakan bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung ya.